Dunia malam yang dipenuhi cahaya gemerlap dan bayang-bayang kelam selalu menjadi tempat pelarian bagi banyak orang. Namun, di balik gemerlap itu, ada hati yang terluka, ada jiwa yang terombang-ambing. Siapa sangka, sebuah pertemuan tak terduga bisa mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Reina Asala, seorang wanita yang berasal dari sebuah kota kecil di Kalimantan, merasa tak ada pilihan selain merantau ke Jakarta untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Saat pertama kali meninggalkan kampung halaman, hatinya dipenuhi dengan harapan besar. Ia percaya bahwa Jakarta, dengan segala gemerlapnya, akan membuka banyak peluang dan memberi masa depan yang cerah. Namun, seperti banyak orang yang merantau, Reina segera sadar bahwa hidup di kota besar tidak semudah yang ia bayangkan. Dunia yang penuh dengan lampu neon, gedung-gedung pencakar langit, dan keramaian orang ternyata menyembunyikan kegelapan yang tak terduga. Reina datang ke Jakarta dengan sejuta harapan dan impian, namun kenyataan segera menunjukkan sisi yang berbeda. Pekerjaan yang ia dapatkan bukanlah pekerjaan yang sesuai dengan mimpinya. Ia bekerja sebagai seorang wanita penghibur di dunia malam yang penuh dengan kepalsuan. Meskipun pada awalnya ia merasa ada rasa malu dan rendah diri, Reina tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ibunya yang sudah lanjut usia dan anak sematawayangnya menjadi tanggung jawabnya. Semua usaha dan upaya Reina terfokus pada mereka, mengesampingkan dirinya sendiri. Ia terjebak dalam rutinitas yang begitu berat, mengorbankan kebahagiaannya demi orang-orang yang ia cintai. Namun, meskipun ia terus berusaha untuk menahan beban hidup yang begitu berat, Reina tidak bisa menutup mata terhadap kerapuhan jiwanya. Setiap malam, saat ia harus menanggalkan rasa malu dan melayani pria-pria yang datang ke tempat hiburan, hatinya meronta. Dunia malam yang dipenuhi dengan gemerlap lampu dan musik keras itu membuatnya merasa semakin terasing dari dirinya sendiri. Ia sering bertanya pada dirinya, apa yang aku cari dalam hidup ini? Apakah ini jalan yang benar? Namun, meskipun ia bertanya, tidak ada jawaban yang bisa memuaskan hatinya. Satu-satunya hal yang ia tahu adalah ia harus terus bertahan untuk menghidupi anak dan ibunya. Konflik batin Reina semakin dalam. Meskipun ia menyadari bahwa pekerjaan yang ia lakukan sangat jauh dari impian masa kecilnya, ia juga merasa terjebak dalam rutinitas yang tak terhindarkan. Banyak kali ia mencoba untuk mencari pekerjaan lain, namun Jakarta yang sangat kompetitif ini membuatnya merasa seakan tidak ada ruang untuknya. Ia melihat teman-temannya yang bekerja di bidang yang sama, namun lebih sukses dan lebih dihargai, dan itu membuatnya semakin merasa terpinggirkan. Persaingan antar pekerja di dunia malam sangat sengit, dan seringkali teman-temannya mengkritik atau merendahkan Reina yang mereka anggap kurang mampu untuk bersaing dengan mereka. Suatu hari, setelah berbulan-bulan merasa tertekan dan terasing, Reina mengalami pertengkaran besar dengan salah satu temannya yang seprofesi. Perselisihan itu seakan menjadi puncak dari segala perasaan frustasi yang sudah lama ia pendam. Reina merasa bahwa dunia yang ia pilih ini penuh dengan persaingan yang tidak sehat, di mana setiap orang harus berjuang mati-matian untuk bisa mendapatkan perhatian dan uang. Ia merasa lelah dengan segala ketidakadilan yang ia hadapi, merasa tidak dihargai, dan merasa kesepian meskipun berada di tengah keramaian. Pada saat itu, ia memutuskan untuk mengambil beberapa hari libur, sebuah keputusan yang tidak biasa baginya, karena ia tahu bahwa setiap hari libur berarti kehilangan pendapatan. Namun, ia merasa bahwa ia perlu waktu untuk merenung dan mencari jawabannya sendiri. Beberapa hari yang Reina habiskan untuk merenung tidak mengurangi perasaan bingung dan hampa yang ia rasakan. Setiap harinya, Reina hanya bisa duduk di kamar kontrakannya, memandang keluar jendela, dan berpikir tentang hidupnya. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa keluar dari dunia yang telah ia pilih, atau apakah ini akan menjadi jalan hidupnya yang tak terhindarkan. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak tahu harus kemana. Dunia malam yang selama ini ia jalani bagaikan perangkap yang semakin menjerat, dan ia merasa semakin sulit untuk keluar.
Pada suatu sore yang biasa, saat Reina berjalan ke warung makan untuk membeli makan, perasaannya semakin terpuruk. Pikirannya penuh dengan keraguan, dan hatinya penuh dengan kesedihan. Ia merasa terjebak di dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Ia merasa tidak ada jalan keluar. Saat menunggu pesanannya, Reina mulai melamun, matanya kosong, dan air mata perlahan menetes tanpa ia sadari. Semua yang ia rasakan, kekecewaan, kesedihan, dan kebingungannya, terluapkan begitu saja. Tiba-tiba, suara lembut seseorang mengalihkan perhatiannya. "Maaf, Mbak, sepertinya Mbak sedang ada masalah, ya?" tanya seorang pria yang duduk di meja sebelah. Reina menoleh dengan cepat, merasa kaget karena ada seseorang yang peduli. Pria itu adalah seorang ustadz yang tampaknya sudah cukup berusia, dengan wajah yang penuh kedamaian. Meskipun Reina merasa bingung dan terkejut, ada sesuatu dalam tatapan ustadz itu yang membuat hatinya sedikit tenang. Ustadz itu menatapnya dengan perhatian, seolah ingin memahami lebih dalam tentang apa yang sedang ia rasakan. Reina terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang aneh, namun juga menenangkan dalam keberadaan pria itu. "Kenapa Mbak menangis?" tanya ustadz itu dengan suara lembut, mencoba menggali lebih dalam. Pada awalnya, Reina merasa canggung dan tidak ingin membuka hatinya. Namun, ada sesuatu dalam cara ustadz itu berbicara yang membuatnya merasa nyaman. Akhirnya, tanpa sadar, Reina mulai bercerita tentang semua yang ia alami. Ia menceritakan tentang kehidupannya yang penuh dengan rasa sakit dan kekosongan, tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaan yang tidak ia inginkan demi menghidupi anak dan ibunya. Ia menceritakan bagaimana perasaan tertekan dan terasing semakin menghantuinya setiap hari. Semua kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa bisa ia kendalikan. Ustadz itu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa ada rasa menghakimi. Setelah beberapa lama, ustadz itu membuka mulutnya, memberikan jawaban yang tak pernah ia duga. "Mbak, hidup ini memang penuh cobaan. Namun, setiap cobaan itu ada hikmahnya. Allah tidak memberikan ujian yang tidak bisa kita hadapi. Saya percaya bahwa setiap orang bisa berubah, jika ia memang ingin berubah," kata ustadz itu dengan penuh keyakinan. Reina terkejut, merasa ada harapan yang tiba-tiba muncul dalam hatinya. "Apakah saya masih bisa berubah?" tanya Reina dengan suara yang penuh keraguan. "Saya merasa sudah terlalu jauh dalam kehidupan ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki semuanya?" Ustadz itu tersenyum lembut. "Mbak, tidak ada yang terlambat untuk berubah. Allah selalu membuka jalan bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Taubat itu bukan tentang seberapa banyak dosa kita, tapi tentang seberapa tulus kita ingin kembali kepadanya," jawab ustadz itu dengan bijak. Setelah pertemuan dengan ustadz itu, Reina merasa hatinya sedikit lebih tenang. Kata-kata yang diucapkan oleh pria itu mulai meresap dalam dirinya, meskipun keraguan masih menggelayuti pikirannya. Bagi Reina, hidup di dunia malam sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia telah menghabiskan banyak tahun dalam kehidupan yang penuh kepura-puraan dan ketidakpastian. Meninggalkan dunia itu bukanlah keputusan yang mudah. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan ada secercah cahaya yang mulai menyinari hatinya yang selama ini gelap. Hari-hari setelah pertemuan itu, Reina mulai merenung lebih dalam tentang dirinya. Ia berpikir tentang masa depan anaknya, tentang ibunya yang sudah renta, dan tentang kebahagiaan yang selalu ia idam-idamkan. Namun, dunia yang selama ini ia jalani sudah begitu keras dan sulit untuk dipisahkan begitu saja. Ia merasa seperti seorang yang terjebak dalam lingkaran setan yang tak pernah berakhir. Setiap kali ia mencoba untuk melangkah keluar, ia merasa ada sesuatu yang menariknya kembali. Dunia malam itu sudah menjadi kehidupannya, dan sulit untuk keluar dari sana. Namun, meskipun penuh dengan keraguan, Reina mulai mencari cara untuk keluar dari dunia itu. Setiap kali ia merasa ragu, ia teringat kata-kata ustadz yang mengajarkannya untuk tidak takut mengambil langkah pertama. Allah selalu membuka jalan bagi siapa saja yang ingin berubah. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Reina tahu bahwa untuk merubah hidupnya,
Ia harus berani meninggalkan dunia yang selama ini ia jalani, meskipun itu terasa seperti kehilangan semuanya. Ia merasa seperti harus memulai hidup baru, sebuah kehidupan yang tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak dan ibunya. Di tengah kebingungannya, Reina merasa sedikit lebih kuat setiap harinya. Ia mulai mencari pekerjaan yang lebih layak, meskipun ia tahu bahwa mencari pekerjaan di Jakarta tidaklah mudah. Di setiap kesempatan yang ia miliki, Reina merenung tentang apa yang harus ia lakukan untuk memperbaiki hidupnya. Ia bertemu dengan beberapa orang yang memberikan semangat dan dukungan, tetapi juga tak jarang ia bertemu dengan mereka yang merendahkan usahanya. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus mencoba, meskipun terkadang hatinya terasa hancur ketika ia gagal. Pada suatu hari, setelah mencari-cari pekerjaan dan berusaha meyakinkan dirinya untuk tidak kembali ke dunia malam, Reina akhirnya mendapat tawaran pekerjaan di sebuah restoran kecil. Meskipun pekerjaan itu jauh dari kata besar dan mewah, bagi Reina, itu adalah langkah pertama yang penuh makna. Itu adalah langkah pertama menuju perubahan yang ia inginkan. Ia tahu bahwa ini adalah perjalanan panjang dan penuh tantangan, tetapi setidaknya ia telah memutuskan untuk berusaha. Tidak ada lagi yang bisa menahan tekadnya untuk keluar dari dunia malam. Namun, perjalanan Reina menuju kehidupan yang lebih baik tidaklah mulus. Banyak rintangan yang harus ia hadapi, baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungan sekitar. Terkadang ia merasa kesepian dan ragu, merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa teman-teman seprofesinya tidak selalu mendukungnya. Beberapa bahkan mengejeknya karena memilih untuk keluar dari dunia yang mereka anggap sebagai jalan pintas menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, Reina tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan kepalsuan. Ia harus melangkah maju, meskipun langkah pertama itu terasa berat. Reina tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah sebuah perjuangan. Namun, ia merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak dan ibunya. Ia ingin memberikan contoh yang baik bagi anaknya, mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tetapi selalu ada jalan keluar jika kita berani berusaha. Dalam hati kecilnya, Reina berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk terus berjuang, untuk tetap berada di jalur yang benar, dan untuk menjaga keluarganya dengan cara yang lebih baik. Perjalanan Reina memang penuh dengan tantangan, namun ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap hari, ia bangun dengan tekad baru dan semangat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ia tahu bahwa proses ini tidak akan mudah, tetapi setidaknya ia merasa bahwa langkah yang ia ambil adalah langkah yang benar. Dengan pekerjaan di restoran kecil itu, Reina mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya ia cari-cari. Meski penghasilannya tidak sebanyak yang ia dapatkan saat bekerja di dunia malam, namun ia merasa lebih dihargai, lebih dihormati sebagai seorang manusia, bukan sebagai objek yang dipandang sebelah mata. Anaknya, yang selama ini ia tinggalkan dengan rasa cemas dan khawatir, kini bisa merasakan perubahan dalam sikap Reina. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama anaknya, memberi perhatian lebih, dan memastikan bahwa anaknya tidak tumbuh dalam dunia yang penuh dengan kebohongan. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi tentang cinta dan perhatian yang diberikan kepada orang yang kita sayangi. Reina pun menyadari bahwa ia telah melewatkan banyak waktu yang berharga dengan anaknya, dan ia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tentu saja, Reina tidak terlepas dari cobaan dan ujian. Tidak jarang ia merasa ragu dengan keputusan yang telah ia buat. Kadang-kadang, bayang-bayang masa lalunya yang kelam menghantui dan membuatnya ingin kembali ke kehidupan yang lebih mudah, meskipun itu penuh dengan kepura-puraan. Namun, setiap kali ia merasa lelah atau ingin menyerah, ia teringat pada kata-kata Ustadz yang selalu memberi semangat. Tidak ada yang terlambat untuk berubah. Kalimat itu selalu menguatkan hatinya. Dengan semangat baru, Reina berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarganya. Ia menyadari bahwa untuk tetap berada di jalur yang benar, ia harus terus berjuang dan tidak membiarkan dirinya jatuh kembali ke dunia yang dulu. Ia belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri, untuk tidak membiarkan orang lain merendahkan harga dirinya. Meskipun seringkali ia merasa kesepian,
Reina mulai merasa bahwa ia memiliki kontrol atas hidupnya. Ia tidak lagi menjadi korban dari keadaan, tetapi seorang wanita yang berani mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Kehidupan baru Reina memang tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam perjalanan panjang ini, ia mulai merasakan bahwa perubahan itu mungkin, dan bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil membawa dampak besar dalam hidupnya. Meski banyak yang meragukan kemampuannya, Reina tahu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi tekadnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kini, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan anaknya dan ibunya yang selalu mendukungnya. Saat Reina mulai merasa bahwa ia sedang berada di jalur yang benar, kehidupan kembali menghadirkan ujian berat. Pada suatu hari, saat ia sedang bekerja di restoran, ia menerima telepon dari ibunya. Ternyata, ibunya yang sudah lanjut usia jatuh sakit dan harus segera dirawat di rumah sakit. Rasa cemas yang begitu mendalam langsung menghantui Reina. Ia merasa dunia seakan runtuh seketika, karena ia tahu bahwa ia harus merawat ibunya yang sakit, sementara ia juga harus tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Reina merasa terjepit dalam situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia ingin merawat ibunya yang sakit dan memberikan perhatian penuh padanya. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa jika ia tidak bekerja, maka tidak akan ada uang untuk membayar biaya rumah sakit dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah kebingungannya, Reina teringat kembali pada pertemuannya dengan Ustadz beberapa waktu lalu. Kata-kata beliau kembali terngiang di telinganya, mengingatkannya pada prinsip-prinsip yang telah ia coba jalani. Setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya, pikir Reina dalam hati, berusaha untuk tetap kuat meskipun hatinya dilanda kepanikan. Pada saat itulah Reina mulai mencari bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Ia meminta izin kepada bosnya di restoran untuk mengurangi jam kerjanya agar bisa merawat ibunya. Selain itu, ia juga mencari pinjaman untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. Meskipun dalam hati ia merasa tertekan, Reina merasa bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus bertanggung jawab atas ibunya, yang selama ini selalu mendukungnya tanpa keluh kesah. Dengan tekad yang semakin bulat, Reina berusaha untuk mengatur ulang prioritas hidupnya. Ia tahu bahwa meskipun hidup ini penuh dengan kesulitan, ia harus selalu ingat untuk tidak melupakan orang-orang yang telah mendukungnya. Saat merawat ibunya, Reina juga merasakan betapa besar kasih sayang yang dimiliki oleh seorang ibu terhadap anaknya. Dalam kesulitan yang mereka hadapi, Reina merasa semakin dekat dengan ibunya. Mereka berbicara lebih sering, berbagi cerita, dan merasakan kedekatan emosional yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Reina mulai merenung, apakah selama ini ia sudah cukup memberikan kasih sayang kepada ibunya? Ternyata, selama ini ia terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan pekerjaan yang membuatnya terfokus pada hal-hal yang tidak penting. Sekarang, saat ia melihat ibunya yang sakit, Reina menyadari bahwa waktu bersama orang yang kita cintai adalah hal yang sangat berharga. Di tengah kesulitan yang ia alami, Reina juga mulai kembali ke masjid untuk sholat dan berdoa. Ia merasa bahwa doa adalah jalan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Saat ia merasakan beban yang begitu berat, doa menjadi tempat ia melepaskan semua keluh kesahnya. Dengan hati yang penuh kerendahan, Reina memohon agar Allah memberikan kekuatan untuk melewati semua ujian yang ia hadapi. Ia juga berdoa agar diberi petunjuk untuk bisa terus berjalan di jalan yang benar dan tidak kembali ke kehidupan yang lama. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan ibunya mulai pulih. Reina merasa sangat bersyukur karena bisa melalui masa-masa sulit itu. Ia tidak hanya berhasil mengatasi kesulitan finansial, tetapi juga menemukan kedamaian dalam hatinya. Proses merawat ibunya mengajarkannya banyak hal tentang ketulusan, pengorbanan, dan kasih sayang. Reina semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada bagaimana kita mencintai dan merawat orang-orang yang kita sayangi. Ketika ibunya pulih dan bisa kembali ke rumah, Reina merasa sangat lega. Namun, tantangan hidupnya belum berakhir. Pekerjaannya di restoran yang selama ini memberikan sedikit kenyamanan ternyata juga membawa banyak tekanan. Beberapa teman-temannya yang sudah tahu bahwa Reina meninggalkan dunia malam seringkali mencemoohnya. Bahkan ada yang menyarankan agar ia kembali ke jalan lama,
karena menurut mereka, pekerjaan yang ia lakukan di restoran tidak akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun, Reina tetap teguh pada pendiriannya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih mungkin lebih sulit, tetapi ia yakin bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih bermartabat. Suatu hari, saat Reina sedang menunggu bus setelah bekerja, ia bertemu kembali dengan Ustadz yang pernah memberi nasihat padanya. Ustadz itu tersenyum melihat Reina, dan Reina merasa hatinya dipenuhi rasa syukur. "Mbak, bagaimana keadaan ibu?" tanya Ustadz itu dengan penuh perhatian. Reina tersenyum dan menjawab dengan penuh rasa syukur. "Alhamdulillah, Ustadz, ibu sudah mulai pulih. Saya merasa lebih tenang sekarang." Ustadz itu tersenyum dan berkata, "Saya senang mendengar itu, Mbak. Ingat, setiap ujian itu adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik. Dan Allah tidak akan memberikan ujian lebih dari yang bisa kita hadapi." Reina merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setelah melalui berbagai cobaan dan tantangan, ia merasa lebih kuat dan lebih dekat dengan Tuhan. Meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan kesulitan, ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil telah membawa perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam dunia yang penuh kepura-puraan, melainkan merasa bebas untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang ia yakini. Dengan tekad yang lebih kuat, Reina siap menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri, tahu bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dengan penuh syukur, Reina kini bisa menikmati hidupnya dengan lebih tenang. Meskipun ia masih menghadapi banyak rintangan, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi menyerah pada keadaan. Ia telah belajar banyak tentang arti sejati dari perubahan, ketulusan, dan kasih sayang. Reina sadar bahwa meskipun hidupnya penuh dengan cobaan, ia selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengejar kebahagiaan yang lebih nyata.